Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kidawayu Firmansyah dari SMP 1 Banyublubur, mengaku mata pelajaran PPKN kelas 7. Di sini saya akan memberikan materi tentang sejarah kelahiran Pancasila. Ini adalah materi yang diberikan pada bab pertama di semester ganjil kelas 7. Tujuan dari pembelajaran, peserta didik nantinya mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses perumusan hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga adalah peserta didik mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di awal sejarah, sebelum adanya Pancasila dikenal secara umum oleh kita perlu mempelajari tentang awal-awal adanya nilai ketuhanan di masa praksara. Di masa praksara, nilai-nilai ketuhanan sudah terlihat dan ada ditemukan sarananya upacara keagamaan seperti gong, nekara, kemudian dolmen, dan lain-lain yang ditemukan di daerah Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah di Indonesia. Kemudian nilai yang kedua, nilai persatuan dan kemanusiaan, ini sudah ada di negara kita, khususnya di Indonesia sebelum zaman saat ini, yaitu zaman praksara. Nilai persatuan dan kemanusiaan ditemukan terlihat dengan ditemukannya gambar-gambar patung serta beberapa hal yang berhubungan dengan nilai persatuan dan kemanusiaan ditemukan di daerah Sulawesi dan Sumatera. Kedua nilai itu merupakan nilai yang sangat penting ada di negara kita karena nilai keagamaan dan nilai ketuhanan merupakan kedua nilai yang tidak bisa dipisahkan di antara satu dan yang lainnya. Selain itu juga nilai persatuan dan kemanusiaan juga penting ada di dalam kehidupan kita sehari-hari karena sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang hidup di antara semua masyarakat bersama-sama hidupnya, nilai persatuan manusia tidak dapat dipisahkan. Dan ini telah dibuktikan mulai sejak zaman dahulu hingga saat ini, sehingga nilai-nilai tersebut sangat perlu kita lestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman kerajaan, tumbuh berkembangnya ada di Nusantara, sangat menjaga dan melindungi perkembangan nilai-nilai keagamaan, ketuhanan, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta diikuti oleh perkembangan nilai kerakyatan dan kemanusiaan. Nama dan istilah Pancasila sudah ada dan terdapat dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Empu Tantular yang bernama Kitab Sutasoma Kartanegara di zaman Mojopahit, sehingga tidak asing bahwa pada zaman itu sudah ada Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia saat ini. Zaman yang berikutnya yang dialami oleh negara Indonesia adalah zaman penjajahan. Di awal kedatangan para negara-negara Eropa ke Indonesia yaitu untuk berdagang dan bekerja sama. Namun kemudian berusaha menguasai dan mengambil alih wilayah yang Indonesia. Karena mengingat pada saat itu nilai persatuan masih sangat kurang sekali. Yang menonjol di sana adalah nilai kedaerahan, sehingga antar daerah tidak begitu memikirkan daerah lain, yang penting daerahnya sendiri merasa aman. Dengan adanya penjajahan dan perampasan hak milik warga negara, maka terjadilah perlawanan di berbagai daerah untuk mengusir penjajah. Contohnya, di daerah Aceh dipimpin oleh Cut Nyak Dien yang merupakan pahlawan yang berasal dari Aceh. Di Sumatera Barat dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Di Maluku dipimpin oleh Patimura.
Di Yogyakarta, khusus di Jawa, khususnya di Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan secara umum dipimpin oleh Pangeran Antasari. Di daerah Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jilantik. Di daerah Sulawesi dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, di mana para pahlawan-pahlawan tersebut bersama-sama dengan anggotanya untuk mengusir penjajah yang berada di daerahnya. Namun hal itu hanya bersifat kedaerahan, tidak bersifat secara umum di wilayah Indonesia. Proses kelahiran Pancasila. Kelahiran Pancasila dimulai pada sidang pertama BPPKI yang merupakan BPPKI ini adalah suatu lembaga organisasi yang didirikan oleh negara Jepang yang merupakan penjajah Indonesia. Tujuan dari pembentukan BPUPKI ini adalah Jepang ingin mendapatkan simpati, Jepang ingin mendapatkan simpati dari masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam meraih kemenangan di zaman atau di saat pada Perang Dunia Kedua melawan negara-negara di Eropa, khususnya Amerika dan sekutunya. Sidang pertama BPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPPKI melakukan sidang pertama kali pada tanggal 29 Mei dengan agenda membicarakan rumusan dasar negara. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedioningrat selaku Ketua BPPKI meminta pandangan kepada anggota BPPKI mengenai rumusan dasar negara dalam sidang tersebut. Dalam sidang tersebut ada 3 orang yang mengusulkan atas dasar negara kita, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Setelah melakukan sidang selama beberapa bulan dimulai Mei sampai akhirnya ditetapkan pada bulan Agustus, dalam perjalanannya ditentukanlah isi dasar negara kita yaitu Pancasila, di mana prosesnya sangat panjang sekali, dimulai dengan usulan-usulan di anggota BPKI, kemudian dibentuklah anggota panitia 9 dan akhirnya ditentukan yaitu awal dari rumusan Pancasila tadi diberi nama Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta merupakan awal mulanya adanya dasar negara Pancasila yang kita kenal saat ini. Kemudian PPKI merupakan suatu lembaga yang didirikan juga oleh Jepang di awalnya. Fungsinya yaitu menggantikan dari lembaga BPPKI yang telah menyelesaikan tugasnya, kemudian dibubarkan dan Jepang mengganti dengan istilah PPKI yang dimana bahasa Jepangnya itu Dokori Sujun Bikai. Tugas dari PPKI adalah melanjutkan hasil sidang BPPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Dalam perjalanannya ini PPKI yang awalnya hanya 17 orang menjadi 27. 27 ini merupakan hasil dari keinginan Insinyur Soekarno pada saat itu sebagai ketua PPKI agar nantinya negara Indonesia tidak serta-merta diberikan kemerdekaan, tapi merupakan hasil dari keinginan warga negara Indonesia sendiri, sehingga pada proses perubahan tersebut tidak memberitahukan kepada pihak Jepang. Dan ini merupakan salah satu inisiatif dari anggota BPKI pada saat itu. Hasil sidang BPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus, di mana 1 hari setelah kemerdekaan negara Indonesia, BPKI melakukan sidang yang pertama. Hasil dari sidang itu adalah 1, mengesahkan tentang Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, serta yang ketiga adalah presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sampai terbentuknya MPR atau DPR. Artinya dalam perjalanannya negara Indonesia meskipun tertatih-tatih baru merdeka, tapi semuanya berkomitmen bersama-sama untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut. Dan ini harus kita
contoh sebagai langkah kita pada saat ini untuk terus mengembangkan, untuk terus meningkatkan keinginan para pahlawan kita dalam hal mengisi kemerdekaan. Itu merupakan sedikit materi yang bisa saya berikan. Daftar dari beberapa rujukan dari materi yang telah saya berikan, yaitu pertama adalah buku Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu buku kelas 7. Kemudian ambilkan dari websitenya SMA 13 Semarang, kemudian website dari detik.com, dan yang terakhir dari portal edukasi. Demikian presentasi saya, merupakan tugas dari Pembantu 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.